Oke, kembali bersama saya dalam dialog lugas bersama Tut Yendi. Kembali saya ke Pak Haji Patoni. Siap, Bung Yendi. Iya, berarti dalam pelaksanaan penanganan COVID-19 ini, tentu saja kita memerlukan koordinasi dengan semua pihak, semua bidang, semua bagian dan berbagai unsur di dalam masyarakat ini. Apa saja yang kita lakukan dalam mengkoordinir ini? Baik, terima kasih Bung Yendi. Kami Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang, tentunya kami tidak bekerja sendiri. Kami juga tergabung dalam Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulang Bawang. Dan ini sudah terintegrasi. Kita juga lintas sektor, kita juga ada hubungan yang baik kan, dalam suatu organisasi tersebut, di mana kita juga bersama-sama dengan BPBD, kita juga bersama-sama dengan Pol PP, kemudian kita juga bersama-sama dengan Perhubungan, dan yang lebih penting kita juga bersama-sama dengan TNI Polri, termasuk Kejaksaan, dalam rangka bersama-sama di dalam Satgas gugus COVID-19 Kabupaten Tulang Bawang ini. Ya, jadi yang nampak sekarang ini, Pak Haji, kita ini kan masyarakat ini masih melakukan kerumunan ini, kira-kira apa kendala kita di lapangan, apa dalam penanganan ini, apa nih? Baik, terima kasih Bung Yendi. Kita juga sudah mengambil langkah-langkah cepat, karena kita sudah mensinyalir, kita lihat peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Tulang Bawang ini sangat tinggi. Betul kata Bung Junaidi Arsyad tadi bahwa ada peningkatan yang sangat luar biasa. Maka kita gerak cepat. Nah, gerak cepat ini yang diambil oleh Bupati Tulang Bawang selaku Ketua Satgas Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Tulang Bawang. Kita sudah mengadakan rapat dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat, aparatur kampung, sampai RK, RT, lurah, kepala kampung, camat, dalam rangka kita bersama-sama dengan TNI Polri merumuskan apa langkah-langkah kita di Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Yang pertama, Satgas ini tetap diarahkan untuk melakukan sosialisasi dan penegakan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat dari keliling. Kemudian yang kedua, mulai tanggal 3 Januari tahun 2021 yang akan datang, kita akan menerapkan tidak ada lagi pesta malam, yang ada pesta siang sampai pukul 18 sore. Kemudian akan diterapkan dengan protokol yang ketat, protokol kesehatan yang ketat. Artinya kursi tempat pesta tersebut harus benar-benar menjaga jarak. Kemudian harus menyiapkan thermoscanner, kemudian tempat cuci tangan, menyiapkan masker. Dan ini benar-benar akan kita kontrol. Jadi syaratnya mereka harus melapor kepada RK RT yang ada di kampung masing-masing atau kelurahan masing-masing, supaya nanti RT bisa melihat secara langsung, nanti akan koordinasi dengan pihak puskesmas dalam rangka benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Dan kemudian Pak Kapolres melalui Kabak Op tidak main-main apabila ada pelanggaran ketika nanti mulai tanggal 3 Januari tersebut akan menerapkan tentang undang-undang karantina kesehatan yang benar-benar akan diterapkan. Kita akan berikan efek jera. Ini kata Pak Kabak Op menyampaikan amanah Pak Kapolres, akan diberikan efek jera kepada masyarakat. Artinya ini langkah-langkah ini Bung Yendi kami sampaikan sungguh-sungguh kita lakukan. Kemudian saya sampaikan juga dengan Bung Yendi dan tim bahwa kita juga sudah mengambil langkah-langkah Satgas ini untuk melakukan desinfektan. Jadi siapapun di Kabupaten Tulang Bawang ini yang terpapar COVID-19, rumahnya akan kami lakukan desinfektan dari luar. Puskesmas akan melakukan desinfektan di dalam. Kemudian tracing yang disampaikan Ibu Sepa tadi akan kita lakukan. Jadi kita ini Bung Yendi menerapkan 3T juga, bukan hanya 3M. Testing kita terapkan, tracing kita terapkan, treatment kita terapkan. Kemudian tracing ini bagaimana? Yaitu PCR kita lakukan. Tulang bawang kenapa meningkat? Ini saya sampaikan juga dengan Bung Junaidi Arsyad. Mengapa tulang bawang meningkat? Karena kita Bung Yendi, kita punya rumah sakit, kemudian kita punya PCR. Nah, jadi artinya ketika ada yang kita curigai, kemudian sudah hasil reaktif, langsung kita tindak lanjuti juga kalau sudah bergejala dengan PCR. Nah, kalau kita bicara dengan kabupaten-kabupaten yang lain, kok mereka tidak terlalu tinggi? Karena mereka tidak punya testingnya tadi. Kita punya testing ini.
Kemudian treatment juga kita terapkan bagaimana pengobatan, apa itu yang ada di puskesmas ya, kita berikan vitamin-vitamin kepada pasien yang sudah mengarah ke sana. Nah kemudian perlu saya sampaikan juga dengan Bung Yendi, saya tertarik dengan hal-hal yang disampaikan Bung Junaidi Arsyad tadi. Saya berterima kasih Bung Junai, apa yang disampaikan oleh Bung Junai ini insya Allah akan kami tindak lanjuti. Sebenarnya kami juga sudah menyampaikan ini Bung Junai tentang ini Bung Yendi, tentang hal-hal yang berkaitan dengan gejala. COVID-19 ini. Tapi ini akan terus kami galakkan kembali. Saya minta kepada Kabid Pelayanan segera kita buatkan edaran ke puskesmas untuk keliling lagi. Benar kata Bung Junaidi Arsyad ini, kadang-kadang kita hanya menggalakkan 3M, tapi kita lupa dengan gejala ini. Kita ingatkan kembali, apalagi sekarang ini apa itu hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19 ini, ada hal-hal yang baru lagi Bung Yedi. Kita tetap menyampaikan kepada mereka, dulu kita belum mengenal anosmia, benar kata Bung Junaidi Arsyad, kita belum mengenal anosmia, kita belum mengenal apa itu hilangnya indera penciuman, kita belum mengenal itu. Ketika itu kita hanya bicara ada batuk pilek, suhu lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian hilangnya indera apa itu pengecapan, kita belum sampai ke sana. Ini sudah ada gejala baru, artinya ini sudah mulai sampai ke sana gejalanya. Dan insya Allah, terima kasih Bung Junaidi Arsyad, dalam waktu dekat kita akan segera menggalakkan kembali pusling-pusling kita yang ada di puskesmas untuk kita sosialisasikan kembali kepada masyarakat bahwa hal ini perlu segera kita atasi bersama, beritahu kepada masyarakat. Ayo kita cegah bersama-sama, insya Allah ini tidak menularkan lagi ke masyarakat secara masif. Demikian Bung Yendi. Oke, saya ke Bung Arisandi dulu nih, Kabid Kesmas ini. Ada peningkatan ini Bung Arisandi. Apa gerakan kita dari bagian kita? Iya, jadi kembali saya tadi seperti yang saya sampaikan sesi pertama tadi, kami tetap mengoptimalkan tim prokes kami di tingkat puskesmas. Akan kami semakin meningkatkan promosi kesehatannya, yaitu terutama protokol kesehatan. Nah, seperti tadi saran dari Bung Junaidi Arsyad selaku LTM Sikam, saya juga sependapat untuk mengedukasi, memberi pengetahuan tentang gejala. Ada yang OTG, orang tanpa gejala ini kadang-kadang susah juga kita berikan edukasi karena dia tidak merasa gejala itu. Tapi mungkin yang merasa gejala mungkin kita akan edukasi seperti sampaikan Pak Kadis tadi. Ya, kami selama ini tim prokes kami puskesmas selalu memberikan penyuluhan, terutama kami yang sudah pasti sering di tim kader puskesmas, karena di situ ada tiap ada posyandu pasti ada kegiatan penyuluhan. Biasanya puskesmas selalu melibatkan situ karena di situ kumpulnya ibu-ibu hamil, balita di saat posyandu itu. Lalu juga tim prokes kami juga selain keliling, kita juga memberdayakan melalui siaran di masjid biasanya. Jadi kita ada dokumen ataupun video mereka di puskesmas. Selain menggunakan mobil ambulan untuk keliling, tim prokes biasanya menggunakan siaran ataupun suara pengeras di masjid. Karena masjid biasanya selalu berdekatan dengan lingkungan masyarakat. Jadi terutama itu tugas inti kami promosi kesehatan, selalu memberikan penyuluhan tentang protokol kesehatan seperti 3M tadi, lalu menghindari kerumunan dan memberikan laporan apabila ada suatu gejala. Kami juga mengerahkan untuk ke pelayanan kesehatan terutama puskesmas. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke, saya ke Pak Solehin dulu nih. Pak Solehin, ini ada peningkatan nih Pak Solehin. Bagaimana terkait masalah kesiapan dari barang-barang kita, bahan kita untuk pencegah kesehatan nih Pak? Oke, terima kasih. Terkait ketersediaan sarana prasarana untuk saat ini sudah mencukupi untuk tahun 2020 ini, tapi nanti kalau memang kita membutuhkan lebih banyak, kita akan berkoordinasi dengan sekretaris. Kalau membutuhkan anggaran kembali, mungkin kita akan berkoordinasi dengan Pemda. Kalaupun ada barang-barang yang tidak ada di
stok kita akan berkoordinasi lagi di provinsi. Itu yang akan kami laksanakan ke depan. Ini kan kita untuk pengadaan barang tentu saja kita butuh anggaran nih Pak ya. Anggaran itu memerlukan waktu, apalagi ini di akhir tahun ya, akhir tahun, terus jelang awal tahun. Itu saja tentu saja kita ada keengganan lah dinas ini untuk bergerak nanti. Itu sudah ada trik tertentu buat ngatas ini. Ini kan akhir tahun ini sudah ada penutupan anggaran. Nah, sedangkan kita memerlukan barang-barang protokol kesehatan ini di Januari, Februari gitu kan. Nah, ini gimana itu Pak? Ya, trik kami yang jelas kami akan berkoordinasi dengan Pemda tentang ketersediaan dana ini. Karena di pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang ini sudah menyiapkan mungkin dana cadangan yang sewaktu-waktu bisa dikeluarkan untuk penanganan COVID-19. Kemudian kami akan terus berkoordinasi dengan provinsi untuk sarana dan prasarana yang belum tersedia di kabupaten. Oke. Bu Sepanalia. Ada yang perlu sampaikan terkait apa yang disampaikan dari Pak Junaidi tadi? Terima kasih Pak Junaidi. Apa yang disampaikan Pak Junaidi tadi sangat bagus sekali ya. Jadi sesuai dengan revisi 5, kita itu ada 4 kriteria yang ada namanya kasus suspek, kontak erat, probable, dan konfirmasi. Di mana yang kasus suspek itu sama aja kalau dengan revisi 4 tersebut dia ODP, orang dalam pemantauan. Jadi pelaku perjalanan yang masuk ke wilayah Tulang Bawang itu kita lakukan pemantauan. Jadi dari daerah yang terjangkit COVID-19. Kalau untuk kontak erat, jadi misalnya ada pasien yang positif. Nah, biasanya suami misalnya yang positif. Jadi istri itu dikatakan kontak erat. Itu kita lakukan langsung rapid test, testing. Nah, terus kita apabila hasilnya non reaktif, kita anjurkan untuk isolasi mandiri. Nah, selanjutnya yaitu probable. Kalau probable itu jadi dia mengarah ke COVID, ada gejala. Istilahnya kalau dulu Pak Kadis PDP. Nah, itu. Jadi kalau biasanya ada gejala ini, biasanya pasien ini sudah masuk ke rumah sakit. Gitu. Nah, untuk konfirmasi ini dia bergejala. Nah, gejala dan butuh perawatan khusus dan sudah terkonfirmasi PCR atau TCM dengan positif. Nah, itu biasanya tadi gejalanya berubah-berubah. Kebetulan boleh izin ya Pak Kadis, saya sudah pernah terpapar COVID-19. Jadi itu karena saya diet. Jadi kuncinya sebenarnya COVID-19 ini jaga imunitas kita tubuh, dengan makan bergizi, istirahat cukup, dan pakai masker. Ya 3M tadi yang sudah dijelaskan Pak Kadis. Kenapa saya bilang COVID-19 ini kita tidak perlu panik, tidak perlu takut, tapi ya itu kita mulai dari diri kita masing-masing menjaga daya tahan tubuh kita. Nah, baru kita di keluarga kecil kita, baru kita di lingkungan kita. Dan saya sadar diri bahwa saya terpapar bukan salah siapa-siapa, salah diri saya sendiri. Karena saya diet, saya ingin mengurangi berat badan saya, gitu ya. Jadi untuk masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang kuncinya itu minum vitamin, makan bergizi, pola hidup sehat, istirahat cukup, jangan stres. Nggak usah termakan dengan isu-isu yang enggak. Tanyakan dengan orang yang tepat, yang paham dengan COVID-19. Demikian. Oke, ya termasuk yang sampaikan kepala rumah sakit kita waktu kita obrolan kemarin itu, beliau menyampaikan bahwa kita juga memerlukan pemikiran yang positif. Artinya rasa takut jangan terlalu, hati-hati itu harus. Nah, selanjutnya ini Bu, sebenarnya penyakit bawaan apa sih supaya masyarakat ini mengetahui penyakit bawaan apa sih yang rentan benar? Dari 65 kasus di Kabupaten Tulang Bawang itu rata-rata komorbid, dan komorbidnya yang paling banyak itu kencing manis, darah tinggi, gitu. Nah, tapi sebagian banyak OTG, jadi yang kasus kontak erat ya misalnya dengan suami yang positif, istri yang positif, gitu. Itu mereka tidak bergejala. Gitu. Dan ada info terbaru, jadi ada beberapa rumah sakit yang menyatakan keluhan pasien itu mual, muntah, gitu. Itu gejala baru itu. Gejala baru. Nambah lagi ya? Oke, saya ke Pak Nyoman dulu nih. Ini Pak Nyoman.
gimana kita menanggapi hal ini? Baik, apa yang disampaikan Bung Junai tadi, memang itu informasi yang saat ini berkembang ya. Sinergi dengan hal tersebut, sebagai bidang pelayanan tentu kita antisipasi tentang pelayanannya bagaimana bila terjadi suatu penyakit yang besar gitu. Nah di sini kita sudah konsultasi juga ke Pak Kadis bahwa ketika rumah sakit menggala penuh, apa reaksi kita kan gitu, antisipasinya. Antisipasinya. Nah, untuk itu saya sempat juga koordinasi dengan kepala puskesmas rawat inap. Siapa saja yang rawat inapnya siap melakukan perawatan COVID. Selain 2 rumah sakit yang di awal tadi saya sampaikan, kita kirimkan surat. Pertama, puskesmas Tuba 1 kita minta karena tempatnya strategis, dia ada tempat khusus 1 gedung, di mana ada 3 ruang rawat inap yang mungkin bisa kita sekat nanti menjadi 6 rawat inap. Itu yang pertama. Selanjutnya ketika ada ledakan juga yang lebih besar, maka saya juga sudah koordinasikan dengan Pak Kadis, bagaimana kalau kita membuat tempat-tempat isolasi, misal Islamic Center itu bisa kita manfaatkan. Kemudian bisa juga kita isolasi di kecamatan masing-masing. Yang terakhir kalinya, kalau kita dia benar-benar sakit dan butuh pertolongan, kita koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk membuat rumah sakit lapangan darurat. Hal ini yang mungkin alternatif terakhir karena ini membutuhkan biaya yang besar, karena juga seperti rumah sakit butuh SDM yang besar, butuh alat-alat yang cukup sama dengan rumah sakit juga. Nah ini mungkin alternatif terakhir karena butuh anggaran yang besar. Terkait dengan hal tersebut, tenaga kesehatan juga kita pasti kurang kalau kita buat rumah sakit. Di puskes saja sekarang udah kesana sini ada hajatan, ada permintaan rapat di mana-mana, itu harus kita mendampingi. Nah dalam hal ini kalau untuk rumah sakit darurat ini, saya pikir untuk alternatif terakhir itu, Bang. Ini tuh. Terima kasih. Saya kembali ke Pak Kadis dulu nih, Pak Kadis. Ini apa yang disampaikan Pak Nyoman tadi terkait tenaga kesehatan ini sudah hampir keteter gitu. Kalau dia terjadi ledakan gitu, Pak. Nah, jadi adakah kemungkinan kita dari Dinas Kesehatan dan Pemda Tulang Bawang ini ngambil sikap untuk menyerap tenaga kesehatan dari anak-anak muda Tulang Bawang yang kebetulan lulusan dari kesehatan nih, Pak Tony? Apakah mungkin mereka bisa kita tarik untuk membantu kita di Tulang Bawang? Baik, terima kasih Bung Yendi. Untuk saat ini kita masih mengoptimalkan tenaga kesehatan yang ada. Alhamdulillah, walaupun di rumah sakit, kemudian di puskesmas kita masih cukup pada saat ini. Tapi hal-hal yang disampaikan Bung Yendi tadi, bagaimana langkah kita ketika kita mengantisipasi hal-hal yang buruk, maka kita juga akan pertimbangkan hal-hal seperti ini. Nanti kita akan sampaikan juga kepada Pak Sekda dan Ibu Bupati. Artinya kita memang sudah punya apa itu daftar-daftar tenaga yang memang mereka membutuhkan pekerjaan kepada kita. Artinya setiap saat ketika memang kita butuhkan bisa kita panggil, artinya untuk membantu kita menjadi relawan kita, tapi dengan honor yang kita berikan kepada mereka, karena ini kerja kemanusiaan, tapi tidak mungkin kerja kemanusiaan ini kita gratiskan kepada mereka. Tentunya juga mereka harus menjaga hal-hal yang paling prinsip dalam kehidupan mereka, sebagaimana disampaikan Ibu Kabid P2P, bagaimana kita mensuplai gizi mereka kalau mereka tidak kita berikan honor, kira-kira seperti itu. Dan ini langkah-langkah seperti ini akan kita ambil ketika memang benar-benar kita memerlukan. Tapi insya Allah untuk saat ini di puskesmas kita ini kita masih siap dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, termasuk penanganan pasien dengan COVID-19 ini, Bung Yendi. Oke, saya ke Bu Lasmini dulu. Bu Lasmini. Bagaimana Bu Lasmini? Baik ya, tentunya kalau sekretaris tadi banyak agak terkait dengan anggaran-anggaran ini. Jadi situasi yang saat ini berkembang itu berbeda dengan situasi pada saat kita merencanakan anggaran di tahun 2001. Nah ini yang sangat menantang kita, gitu ya. Seperti kata Bung Junaidi tadi, kita mau nggak mau harus siap. Nah ini sedang kita laksanakan, Bung. Jadi kita
dalam menyusun anggaran tahun 2021 tentu menyesuaikan dengan situasi yang terjadi saat ini. Bahkan kami tadinya sudah siap dengan rencana kegiatan di tahun 2021 yang kita anggap mungkin sudah tidak ada karena kita hijau terus. Nah ini ternyata situasinya lain sekarang gitu. Bahkan kita ada muatan khusus edaran Menteri Dalam Negeri bahwa kita harus siap melaksanakan vaksinasi. Nah itu makanya sampai hari ini kita belum clear. Dinas Kesehatan Anggaran tahun 2021 sedang berkoordinasi dengan BPKAD bagaimana kita bisa memasukkan anggaran vaksinasi dan cadangan-cadangan sarana prasarana yang kita butuhkan apabila nanti situasinya tidak membaik atau lebih buruk gitu. Kita harus siap seperti itu. Nah itu kita sedang mengadakan itu dengan tim perencanaan dinas kesehatan. Segala kemungkinan sudah kita baca dari awal ya. Kita gunakan data itu. Nah terkait tadi misalnya kayak edukasi terhadap masyarakat ini memang sangat penting yang disampaikan oleh Bung Junai tadi, bahwa kita faktanya saat ini bahwa adanya COVID ini ada sebagian orang yang sangat saya sayangkan di sini adalah ada yang tidak menganggap adanya COVID ini. Tantangan kita di sini bersama bahwa ada sebagian masyarakat yang COVID itu tidak ada gitu. Jadi kita bebas-bebas aja gitu. Nah, seperti itu tantangan buat kami gitu. Nah, makanya nanti ke depan mungkin juga kita harus setting istilahnya edukasi terhadap masyarakat itu. Mungkin nanti kita banyak kerjasama dengan media yang kita punya gitu, bagaimana mereka itu harus mengambil peran bagaimana mengedukasi masyarakat, mensosialisasikan situasi pandemi COVID ini memang ada dan harus kita sadari bahwa semua lapisan masyarakat juga harus berperan dalam hal ini. Jangan hanya mengandalkan pemerintah saja. Kita mau berapapun anggaran kita siapkan, sarana prasarana kita siapkan, kalau masyarakat itu sendiri tidak mengambil peran dalam mencegah dan penanganan COVID itu kita sendiri tidak akan bisa mengatasi itu. Oke, saya kembali ke Bang Junedi Arsad. Apalagi nih Bang yang mau kita beri masukan ya? Saya menanggapi daripada Bati Patoni tadi atau gitu ya. Dinas Kesehatan merupakan salah satu gugus tugas terdepan selain DPBD. Di sini bagaimana pemerintah Kabupaten Tulang Bawang ini libatkan semua stakeholder, terutama kalau dari keagamaan itu semua lini sektor agama itu terutama MUI. Kenapa? Beberapa tempat ibadah itu di daerah-daerah besar itu mereka sudah tidak lagi yang namanya memakai karpet atau sejadah itu ya, karena sebenarnya itu juga sangat rentan untuk melakukan penularan. Ya, tanpa adanya virus saja di situ memang sudah banyak debu. Kalau orang-orang yang punya masalah dengan fungsi paru itu cepat dia. Nah, di sini di Tulang Bawang itu butuh kerjasama oleh ulama-ulama tersebut, oleh pemuka-pemuka agama tersebut, oleh tokoh masyarakat tersebut, ya kan? Agar mereka itu sampaikan itu. Jangan kita seolah-olah penyakit itu datangnya, benar penyakitnya itu datangnya dari Tuhan. Tetapi kan Allah juga, Tuhan juga memerintahkan kita untuk berusaha loh. Iya kan? Jangan kita memasangkan diri kita terhadap itu. Saya nggak pakai masker, saya punya usaha yang lain yang bisa menjaga tubuh saya kan. Selain saya usahanya kepada Tuhan. Di sini nih tempat ibadah itu coba mulai saat ini. Lalu di tempat-tempat orang lain ibadah itu dia punya jarak. Sedangkan kita di sini masih tetap berdesak-desakan. Ini akan menjadi, itulah saya khawatir, akan menjadi ledakan. Bagi kita yang imunnya sehat, punya aktivitas yang sehat, itu tidak akan menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan bagi mereka yang memang sudah ada penyakit penyerta. Diabetes itu, kalau orang sudah kena diabetes itu dia pasti ada darah tinggi di situ. Karena darahnya sudah mengental. Lalu orang asma, ini musim hujan, ya kan? Napasnya lagi kan dia tidak kena itu saja, napasnya saja bisa Senin Kemis kan? Nah, dan kita juga akan berlomba dengan apa? Demam berdarah. Berat ini tugas kesehatan ini untuk hal-hal semacam ini. Kembali pastinya pada postur anggaran, ya.
Informasi terakhir saya dapatkan tulang bawang itu menyediakan cadangan anggaran kurang lebih, mudah-mudahan informasi ya, 227,8 miliar. Tapi jangan salah persepsi, dia tidak ada di pos kesehatan. Ya. Karena kalau kita lihat di posisi anggaran Kabupaten Tulang Bawang, Dinas Kesehatan Tulang Bawang, ya kurang lebih 2020 ya, 2020 itu sekitar 23 sampai 24, dan itu sudah dilakukan penataan. Iya kan? Ada penataan, di situ ada anggaran untuk BPHP, penanganan COVID, udah itu untuk insentif tenaga kesehatan terhadap itu, dan seterusnya ada penataan di 4 bidang dan memiliki 8 program kalau saya tidak salah, saya membaca di APBD-nya, postur APBD ya. Nah, ya itu harus dilaksanakan secara maksimal. Persoalannya APBD kita ini kan sudah habis ya. Iya, detik-detik pencairan saya rasa sudah tidak ada lagi lah, gitu kan? Walaupun biasanya di hujung akan ada transfer yang masuk kepada BPKAD. Biasanya di hujung-hujung, yaitu dana bagi hasil itu tahun 2020. Itu kan tidak bisa diserap. Otomatis dia akan menjadi silva untuk tahun berikutnya. Sedangkan APBD murni untuk 2021 sudah ketok palu. Pasti nanti Dinas Kesehatan akan melakukan penataan ulang, pergeseran anggaran. Kalau dia pergeseran anggaran untuk terkait dengan bencana-bencana sejenis, ya memang itu dibenarkan. Iya, kita dukung terhadap pergeseran-pergeseran anggaran itu. Yang tidak kita benarkan apabila pergeseran anggaran itu salah peruntukan. Nah, itu yang akan menjadi persoalan. Gitu. Nah, jadi sekali lagi jangan lengah. Tugas Dinas Kesehatan, karena Dinas Kesehatan punya data. Berapa banyak sih yang terpapar TB di tulang bawah? Berapa banyak sih yang menderita yang namanya diabetes? Berapa banyak sih yang menderita yang adanya tekanan darah tinggi atau masalah jantung, HIV dan segala macam? Tapi kalau bagi kita fisik yang sehat itu ya paling dia seperti Mbak Saya, dia bisa dilewati dengan vitamin dengan segala macam. Lalu di Dinas Kesehatan kalau nggak salah saya punya, dia ada bidang membidangi tentang pengobatan tradisional ya Pak. Nah, kita ini banyak tanam tumbuh yang bisa dijadikan itu. Salah satunya apa? Kunyit putih itu. Kunyit itu mempunyai antibiotik alami. Antibiotik alami itu digalakkan. Bagaimana masyarakat itu sering mengkonsumsi kunyit itu. Karena dia memiliki antibiotik yang sangat luar biasa itu. Daripada kita pakai antibiotik kimia ya kan. Nanti kita sambung lagi. Kita akan kembali lagi di Digas bersama Tudi Andi.